Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Salam budaya, salam leluhur, salam sejati. Mbah Rien pernah matur, syahadat ananing ingsun, asyhadu keberadaanku, la ilah bentuk wajahku, illallah Tuhanku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain aku, yaitu badan dan nyawa seluruhnya. Syahadat panatep panatagomo, yang menjadi bertempatnya Allah, menghadap kepada Allah. Bayanganku roh Muhammad, sejatinya manusia yaitu wujudnya sempurna. Syahadat Allah, badan lebur menjadi nyawa, nyawa lebur menjadi cahaya, cahaya lebur menjadi roh, roh lebur menjadi rasa, rasa lebur sirna kembali kepada yang sejati. Tinggal hanya Allah semata yang abadi. Saudaraku, salam budaya, salam sejati. Kosong adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan tidak adanya sesuatu. Hanya saja dalam waktu yang bergulir bisa saja terisi kekuatannya Allah. Hal ini jika dikaitkan dengan kondisi seseorang, maka yang disebut mengosongkan diri adalah berhasil menghilangkan keribetan jasad di dalam dirinya itu sendiri, seperti keakuan diri, keinginan negatif, kemerasaan wiso, harus belajar difanakan, maka akan disebut kosong. Karena itu dibutuhkan tingkat penyerahan diri yang sepenuhnya. Tentulah nanti akan terwujud hal seperti kosong tersebut. Jika tekun mengasah dirinya secara lahir ataupun batin, sehingga akan dapat kesadaran ataupun ketenangan. Saudaraku, salam leluhur. Adapun caranya mengosongkan, seseorang harus berlatih menghancurkan 5 hal demi membangun 5 hal supaya terfanakan. Yang pertama, hancurkan jahir lalu jadikan jiwa. Redamlah jiwa lalu jadikan hati. Redamlah hati lalu jadikan nur. Redamlah nur lalu jadikan sir. Redamlah sir lalu jadilah kebenaran an-haq. Kita akan mendapat memenuhi 5 hal tersebut jika belajar manunggal. Bertemulah secara wujud di dalam wujud, sifat di dalam sifat, rasa di dalam rasa, goib di dalam goib, hakikat di dalam hakikat, cinta di dalam cinta. Seorang itu harus berusaha menyatukan dirinya dengan sang diri sejati, manunggal, sehingga tauhid yang sejati akan terbangun. Ada 2 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesakannya, hakikatnya, kekuasaannya, penciptaannya, dan pengaturannya. Sedangkan tauhid uluhiyah adalah mengesakan segala bentuk amal dan peribadatannya hanya kepada Allah, seperti tawakal, sembahyang, berdoa, dan lain-lain.
maka akan bisa dikatakan bahwa tauhid uluhiyah itu adalah bentuk konsekuensi dari tauhid rububiyah, dan keduanya menjadi satu kesatuan di dalam diri agar tercipta keseimbangan. Untuk itulah kenapa sifat merasa harus belajar difanakan. Meniadakan diri itu adalah tahap mengosongkan diri untuk bisa menuju mengenal Allah. Dengan memfanakan diri, tentulah akan terwujud jika diri melatihnya. Artinya, nanti akan tidak ada apa-apa. Yang ada hanya wujud yang maha tunggal, yaitu Allah. Saudaraku, salam sejati. Siapakah manusia yang sejati itu? Sesuai dengan makna tauhid, menyatukan, memadukan dengan sang diri sejati ataupun manunggal. Untuk ini, mari sama belajar mengenal manunggal. Sebelum menelusuri ke dalamnya, ini ada dua gambaran ataupun contoh tentang manunggal, supaya nanti akan mendekati kepahaman. Contoh yang pertama, manunggal secara luar dimensi atau tidak satu dimensi. Contohnya, orang dan cermin. Orang berkaca kepada cermin. Orangnya di luar, bayangannya di dalam. Terlihat satu, tapi tidak satu dimensi. Artinya, orangnya yang berada di luar kaca, bayangannya ada di dalam. Tandanya ini tidak satu dimensi. Manunggal tidak satu dimensi. Contoh yang kedua, manunggal secara satu dimensi atau interdimensi. Contohnya, adonan, ada air, ada kopi, ada gula. Diaduk jadi satu, jadilah kopi panas. Nah, itulah wujud kemanunggalan yang terjadi dalam satu dimensi, satu ruang yang sama. Untuk itu, belajar ke jalan manunggal Kawula Gusti. Diri harus belajar menjernihkan hati, tenangkan jiwa, lalu duduk hening. Jika memakai penghantar dzikir, berzikirlah hingga tak merasa berzikir. Fanaklah di situ, mentiadakan diri di situ, kosong di situ. Kosong adalah sebuah batas, jedah. Makin belajar masuk di situ, maka akan mengenal. Setelah mengenal akan akrab. Setelah akrab akan masuk dalam manunggal satu kekuatan Allah, zat Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari ke bab sedulur papat. Falsafah leluhur sedulur papat Kalimopancer adalah warisan daripada leluhur Jawa kuno
yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau jabang bayi yang dijaga oleh dulur papat yang menyertainya dari lahir hingga mati. Dulur papat itu adalah Watman, Wahman, Ariman, Rahman. Watman yaitu rasa cemas atau khawatir ketika ibu kita hendak melahirkan, berjuang antara hidup dan mati. Kemudian Wahman, air ketuba atau kawah. Ketiga, Ariman, ari-ari atau plasenta yang disebut dengan adik. Rahman, yaitu darah ataupun daging dari sebuah persalinan yang disebut saudara kembar. Kelima, pancar. Pancar secara jasad yaitu si jabang bayi itu sendiri. Pancar secara batin yaitu ruh. Ketika tumbuh dewasa, maka keempat saudara tersebut, Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman, senantiasa menjaga dari bayi hingga mati. Dalam surat At-Tariq ayat 4 terjelaskan di sana, sesungguhnya setiap orang ada penjaganya. Falsafah Jawa sedulur papat juga menggambarkan dasar dalam diri manusia, yaitu ada cipta, rasa, karsa, dan karya. Lalu muncul adanya filosofi kiblat papat limo pancer. Diartikannya sebagai 4 arah mata angin. Ada wetan, ada kidul, ada kulon, ada lor. Yang kelima pancer di tengah. Leluhur Jawa memasukkan ke dalam nama-nama hari atau pasaran yang menjadi penentu hari kelahiran ataupun hari perkawinan dan lain-lain, seperti Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Dalam pewayangan tokoh 4 Punokawan, Semar, Petruk, Gareng, Bagong, salam seduluran. Dalam Islam sendiri juga ada konsep ke dalam 4 unsur nafsu, yaitu lawamah, supiyah, amarah, mutmainah. Terjelaskan di surat Al-Qiyamah ayat 2 dan 5. Lalu adanya malaikat 4, ada Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Falsafah leluhur dulur papat limo pancer memberikan pelajaran ojo lali asal usul diri ini, supaya dalam kehidupan punya kepribadian yang punya jati diri, sehingga eling lan waspodo, eling marang Gusti Allah lan waspodo marang nafsuni. Ojo dumeh, ojo rumangsa bisa ananging bisa sayang marang sepadan makhluk lan makhluk liyane. Keempat, elemen dasar diri manusia tersebut menjadi efektif bila manusia mampu menjaganya atau dijaga oleh pancer, kesadaran eling lan waspodo, akan jadi insan keutuhan yang sukses lahir batin. Isok dadi satria panandita. Salam sejati. Bagaimanakah cara menemui dulur sejati? Menemui kembaran diri, wajahnya mirip dengan diri kita. Caranya duduk rileks, baca dalam hati 1 kali, niat ingsun mengetahui jati diri dulur papat,
ridho Allah, Rasulullah. Lalu duduk rileks, pusatkan segenap pikiran, rasa, lalu redamlah pikiran dan rasa hingga titik terendah kesadaran. Yang berada di kesadaran, di dalam tengah hati, batin, telening hati, lalu baca penghantar, zikir, dan lain-lain, hingga tak merasa berzikir. Masuk dimensi hening, nantinya insya Allah dapat petunjuk. Tradisi luhur punya doa dalam mengawali segala sesuatu pekerjaan, membaca doa ataupun mantra. Sun amate aji tulur papat, kakang kawah adi ari-ari, kadang kukang lahir nunggal sedino, lan kadang kukang lahir nunggal sewengi. Sedulurku papat, kiblat kelima pancer, ewang-ewang ono aku, titik maksudnya apa? Ridha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, salam sejati. Siapakah guru sejati itu? Leluhur Jawa matur bahwa manusia memiliki pamomong atau pembimbing yang disebut pancer atau guru sejati atau mursyid nurani. Pamomong atau guru sejati berdiri sendiri menjadi pendamping, membimbing roh sukma, sehingga sukma akan menjadi sukma sejati. Menurut ilmu Jawa, guru sejati mewujud dalam bentuk halus, menjelma, mewujud mirip dengan diri kita sendiri, seperti melihat cermin. Guru sejati selalu membimbing dalam hal sebuah kebaikan. Guru sejati memang layak dipercaya sebagai guru karena ia bersifat teguh dan memiliki hakikat sifat-sifat ketuhanan kang langgeng tan owah gingsir. Guru sejati disebut juga rasa sejati atau rahsaning sirullah. Guru sejati membimbing energi hidup atau roh menjadi energi suci atau sukma sejati yang telah dapat petunjuk dari Allah. Inilah hakikat rasa sejati. Dulur yang dirahmati oleh Allah, leluhur Jawa mengajarkan cara membangun sukma sejati dengan manunggal, bertujuan melatih yaitu hening, penyatuan sifat hakikat makhluk dengan sang pencipta, sebagaimana makna warongko manjing curigo. Manusia masuk ke dalam diri kuasa Tuhan ibarat contoh pewayangan seno masuk ke tubuh Dewa Ruci, atau sebaliknya sifat-sifat ketuhanan menitis ke dalam diri manusia seperti Dewa Wisnu menitis ke dalam diri Prabu Krishna. Curigo manjing warongko. Dalam pencapaian spiritual dikatakan tinggi apabila jika berhasil, yang pertama, berhasil berjumpa dengan guru sejati. Kedua, diri lepas dari belenggu-belenggu jasad sehingga merdeka. Ketiga, bermanfaat bagi makhluk alam dan makhluk liannya. Keempat, mampu berusaha untuk mengosongkan diri, untuk mengenal Allah. Itulah puncak spiritual yang tertinggi. Salam seduluran, salam budaya, salam sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.